Jumpa lagi. Pada training kali ini, kita akan bahas tentang PDCA. Agar lebih mudah difahami, kita coba awali dengan pertanyaan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada salah satu departemen di suatu perusahaan? Sekaligus bagaimana cara meningkatkan kualitas dan produktivitas pada masing-masing departemen? Kita dapat menerapkan metodologi sederhana yang sering digunakan, yaitu siklus PDCA. Apa itu PDCA? Plan, rencanakan. Do, kerjakan. Cek. Action, tindak lanjut. Konsep siklus PDCA awalnya dikembangkan oleh Walter Shewhart di Bell Laboratories pada tahun 1930-an. Itu kemudian dipopulerkan oleh W. Edwards Deming pada 1950-an dan seterusnya, dan sering disebut sebagai roda Deming. Dasar siklus PDCA adalah sebagai berikut. Memuaskan kebutuhan pelanggan harus menjadi hal terpenting bagi semua pekerja di organisasi. Pengambilan keputusan harus dibuat berdasarkan data, dan pengambilan keputusan harus menggunakan pendekatan ilmiah untuk mecahankan sebuah masalah. Pemecahan masalah dan perbaikan berkelanjutan harus didasarkan pada keyakinan bahwa karyawan memiliki motivasi diri dan mampu memunculkan ide-ide yang efektif dan kreatif. Kita mulai dengan langkah pertama. Plan, rencanakan. 1. Kenali masalah dan tentukan prioritas. Analisa setiap masalah dan tentukan mana yang harus segera diselesaikan. Lanjut, bentuk tim. Tim pemecah masalah dari individu yang dekat dengan masalah adalah yang terbaik. Definisikan masalah dan ruang lingkupnya dengan jelas. Siapa, apa, di mana dan kapan. Tentukan kemungkinan penyebab terjadinya suatu masalah. Identifikasi solusi yang mungkin. Lakukan brainstorming untuk menemukan solusi. Hindari godaan untuk mengusulkan perbaikan yang cepat dan segera. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, atau sesuai dan memiliki batas waktu pengerjaan yang jelas, yang biasa disebut dengan istilah SMART. Mengevaluasi solusi potensial. Fokus pada solusi yang mengatasi akar penyebab dan pencegahan terjadinya masalah. Solusi harus hemat biaya. Perlu diingat juga bahwa mencapai kesepakatan kelompok adalah hal yang penting. Lanjut pada langkah kedua. Do, kerjakan. Terapkan solusi atau perubahan alur proses yang sudah direncanakan pada masalah yang harus diselesaikan. Pantau hasil perbaikan, dan kumpulkan semua data yang muncul dalam proses perbaikan. 3. Cek, atau memeriksa. Tinjau dan evaluasi hasil perubahan dari perbaikan yang dilakukan. Ukur kemajuan yang terjadi terhadap tujuan yang ingin dicapai dari perbaikan yang dilakukan. Periksa konsekuensi atau akibat yang tidak terduga, atau belum terbayangkan sebelumnya. Langkah keempat adalah action, tindak lanjut. Jika langkah perbaikan berhasil mengatasi masalah, maka lakukan tindak lanjut sebagai berikut. Lakukan standarisasi pada perubahan proses yang telah dilakukan. Komunikasikan perubahan yang telah distandarisasi kepada semua yang terlibat, dan semua individu yang berhubungan dengan proses tersebut. Berikan pelatihan kepada semua orang yang terkait dengan sistem atau metode baru tersebut, agar semua personil bisa menerapkan metode baru pada pekerjaannya. Perlu diperhatikan dalam penerapan metodologi PDCA adalah: tentukan tujuan akhir dari langkah perbaikan secara SMART. Apa itu SMART? SMART merupakan kepanjangan dari S, untuk spesifik atau khusus. M, measurable atau terukur. A, achievable, dapat tercapai. R, relevan untuk, sesuai. Dan T, time bound, yang artinya batas waktu. Lakukan siklus PDCA ini secara terus-menerus. Apabila rencana perbaikan yang dilakukan belum menemukan hasil yang baik, kembalilah pada plan untuk memulai kembali roda Deming sehingga menemukan hasil yang memuaskan. Jangan berhenti pada penyelesaian satu masalah saja, namun lakukan perbaikan secara terus-menerus, agar terjadi pola kerja yang lebih baik sehingga menjadi perbaikan berkelanjutan. Continuous improvement. Demikian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa.